Untung telurnya masih ada. Benar. Tetapi itu tidak menjadi pengecil hati buat kita. Begitu dengan Bang Jain kesasar, langsung alhamdulillah. Untung Haji Amir punya doanya yang tajam. Ntar saya pakai telepati ngomong melalui udara. Emang dasar orang Telkom dulu. Benar ya? Emang orang Telkom dia. Akhirnya sampai. Artinya ini adalah salah satu tuntunan Allah. Kalau kita mau berpikir dengan akal kita, nyampe atau kagak? Tadi kata Pak RT asli coret aja coret. Jatah makanannya buat saya. Waduh coret telurnya udah dicobain dulu. Ini memang salah satu ketentuan Allah yang di luar jangkauan pikiran kita. Zaman sekarang zaman canggih Pak zaman canggih. Ada nggak yang di hari tempat nggak bawa HP? Bukan nggak punya, emang sengaja ditinggal, biasanya habis. Zaman sekarang zaman canggih, kagak ada manusia yang sekarang nggak punya HP. Begitu lahir, serot ngerti HP, bener nggak? Kalau kita Bang Jainuddin nggak ada HP, bagaimana caranya menuntun jalan? Nih belok kiri, belok kanan, bingung. Saya tanya ada berapa belokan? Ada 5, ada 2 kiri kanan, dia bingung katanya. Gak nyampe, tapi memang ini adalah salah satu ketentuan Allah tuh. Pertama kita dikasih gambaran oleh Allah. Ntar baru saya ceritain tentang tafakur yang kita kaitan dengan hari, biar jamaah berpikir. Yang kemudian tadi alhamdulillah begitu kita istirahat, sholat zuhur istirahat sebentar, saya bawa nasi goreng ikan teri buat Haji Amir, habis makan. Kenapa juga ketua belum sediain makanan? Udah makan aja, biarin makan tadi saya. Artinya ketika pada saat itu kita bersyukur kepada Allah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada rencana. Bapak RT Asmuni ngeluarin duit 2 gepok. Pada saat itu kita lagi makan, ada anak-anak kecil ngeliatin, kesianan rasanya. Emang Bang Asmuni orangnya benar-benar hatinya tulus. Kebetulan kemarin habis dompet OB kan, keluarin duit sekepok dari sini. Tadi dikirain 3 orang, nggak tahu dapat itu sekampung datang. Masya Allah, alhamdulillah keluarin kasih, walaupun tidak seberapa. Artinya kita bersedekah dengan rasa syukur kepada Allah, itulah bisa berarti. Ketimbang kita rencana nih, saya rumah Haji Amiruddin mau nyumbang ketupat, orangnya kagak datang, ketupatnya kagak ada. Mendingan yang begitu, walaupun apa adanya, tapi ini insya Allah sedekah yang diterima. Itu yang kedua, artinya tanpa direncanakan, tanpa kita program, pada saat itu dijadikan, ditentukan oleh Allah. Kalau saya sih tadi berpikir benar, kalau jamaah yang nggak berpikir bodoh amat, mundur aja nih gue capek. Itu adalah salah satu yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak niatkan, tetapi Allah tentukan kulla yusibana ila makatallahu lana, maka akan terjadi. Biarin Asmuni besok keluar juara, pokoknya toko tutup aja, rolling down nih dah, habis medali habis, insya Allah ada lagi. Amin. Yang kemudian, yang tadinya Haji Amir udah bilang besok di Gunung Buren hati-hati bawa tenda, bawa segala, saya sendiri bawa kasur di mobil, takut dingin, walaupun bawa selimut malam biasa. Tetapi di situ Allah tentukan dengan cuaca yang cukup sejuk, cuaca yang sejuk nyaman. Ini malam kagak turun hujan, artinya tidak menghalangi dalam keyakinan kita berzikir kepada Allah. Tadi saya tanya Haji Amir di belakang, gimana Bang Haji? Wah emang luar biasa Ustaz, bukan saya yang luar biasa, tetapi emang jamaahnya yang luar biasa. Hidup jamaah manakib, hidup luar biasa. Biar Pak RT hidup aja loh, ulangin belum kompak, biar dikompak. Kalau dikompak insya Allah besok dia ikut istiqomah di malam Jumat, malam Rebo. Kalau Pak RT ikut enak, Pak RT kurang air ngomong dikasih. Hidup jamaah manakib, luar biasa. Siapa tahu orang Tanjung Barat akhirnya besok ke Swadaya ngerti ke Kiai dekat nyebrang doang, bener gak? Iya gak?
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi udah kita sampaikan di dalam satu Al-Qur'an, ketika kita bertafakur kepada Allah, kita ingat kepada Allah, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Artinya di sini mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah, kemudian dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur berbaring, mereka sesungguhnya mengingat hatinya kepada Allah. Artinya ini, walaupun kita capek-capek, walaupun dengan lelah, kemudian dengan segala sesuatu aktivitas kita tinggalkan di dalam rumah kita. Bener nggak kira-kira? Yang jadi RT nih hari ada yang mau bayar utang, besok aja dah mau kerbat Haji Amir. Yang tugas kerja besok aja. Ustaz Sahrul kemarin saya khotib di tempatnya, ngomong sama direktur, Pak Direktur besok saya mau ikut Ustaz Haji Muhammad, Pak Haji Amir. Mau ngapain? Saya minta cuti. Ya besok pokoknya tenang, saya kasih gitu. Sebulan kagak tanggung-tanggung, mintanya sebulan dikasih. Tapi besok gajinya dipotong, nggak tahu bulan depan. Artinya inilah yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kita bertafakur di tempat ini. Kita banyak sekali ketika pada saat ini kita lihat kejadian-kejadian yang dibuat nalar pikiran kita. Bahkan ketika kita tadi sampai begitu di tempat ini, mata kita dibuka oleh Allah dengan begitu pemandangan yang begitu indah. Ini adalah salah satu bentuk lukisan yang Allah lukis, yang Allah bikin buat ketika manusia dia melihat kebesaran Allah, dia melihat begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ini. Walaupun sehebat manusia dia bisa melukis di kanvas yang begitu indah, tapi belum tentu bisa nikmat kita rasakan senikmat hari ini. Bener apa bener? Iya, gimana kagak enak makan soto tadi, besok makan nasi goreng ya. Jangan lupa ya, cuci piring perempuan cuma 3 kesiangan. Iya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur kepada Allah dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, sesungguhnya ketika kita bertafakur kepada Allah, ada 5 bagian yang pada malam hari ini akan kita rasakan secara diri kita. Secara bersamaan dengan diri kita akan kita rasakan yang namanya 5 daripada fadilah bertafakur kepada Allah malam hari ini. Yang pertama, ketika kita bertafakur dalam rangka yaitu kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merenungi? Kita hadir tadi pada kesempatan hari ini diawali dengan pembacaan surah Fatihah, kemudian surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dan kita berselawat kepada Nabi. Itu adalah salah satu kita renungi, bukan hanya kita baca, tetapi hati kita juga kita ingatkan. Ketika kita baca, kita kirimkan suratul Fatihah. Ada nggak yang kita ingat? Ada nggak yang kita ingat? Siapa yang kita ingat? Orang-orang tua kita. Tanpa orang tua kita, tanpa guru kita, tidak akan kita yang namanya lahir ke alam dunia ini. Inilah orang tua kita, bagaimana ketika dia menyayangi kita dari semenjak kita lahir sampai saat ini. Tidak akan bisa kita membayar namanya jasa baiknya selain sama-sama pada saat ini kita kirimkan suratul Fatihah, kita kirimkan doa yang terbaik. Artinya di sini kita yaitu merenungi ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tetapi kita tadi udah kita bacakan yang namanya suratul Fatihah, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jadatina wa amalina. Kira-kira orang tua kita yang kita kagak sebut kebagian apa enggak? Kebagian, Mak. Kalau kita kirim suratul Fatihah, kira-kira nyampe apa nyampe? Nyampe apa kagak? Mana contohnya? Contohnya mana? Sekarang manusia dalam otak pikirannya, zaman yang begitu canggih, dia bisa menciptakan yang namanya alat komunikasi handphone, bener ya?
kita kirim SMS, kita WA, WhatsApp, Instagram, hebat juga, ngerti juga nih Ustaz gini. Emang tukangnya TikTok aja bikin, bener. Itu semua, apakah ketika kita ketik, kita kirim, kelihatan kagak hurufnya? Kelihatan gak hurufnya? Nyampe. Itu adalah bikinan manusia. Bagaimana di situ dia pakai apaan? Apakah dia pakai XL? Apakah dia pakai? Siapa yang mengerti? Tetapi ketika kita kirim suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam hari ini di antara jamaah yang sampai sekarang dia belum yakin, dia belum rasa, tentunya dengan keyakinan, jangan-jangan kagak nyampe, jangan-jangan kagak nyampe, apa yang kita laksanakan cuma hanya sia-sia. Halo, halo, kopi. bagaimana? Sesungguhnya itulah